Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak, amin. Langsung ya guys ya, kita mulai dari time frame besar dulu aja ya, biar enak ya. Oke, apa yang bisa kita lihat di sini, harga naik terus turun. Nah, cara yang termudah itu look to the left guys ya. Di sini ada rally base rally ya. Nah, di sini ada unmitigated shadow. Sebentar ya. Nah, ini ya. Ini unmitigated shadow. Dia ada demand, ini adalah zone rally base rally-nya ya. Di sini saya marking unmitigated shadow-nya. Pertanyaan yang bisa muncul adalah apakah harga akan bereaksi di zona demand ini ya. Itu paling mudahnya. Kita cari data terlebih dahulu ya. Nah, ini guys, coba lihat guys, apa yang bisa kita dapat di sini. Di sini saya mendapatkan data bahwa pada level ini adalah pullback terakhir. Artinya nanti kalau harga sampai di situ berarti harga mencapai inducement. Ingat video masterpiece? Kita cari data lain di H4-nya ya. Di H4-nya sama, kita akan mencari data inducement ya. Jadi kita akan cari pullback terakhirnya. Nah, ketemu ya guys ya. Di candle bullish ini ya. Saya marking dulu ya. Oke, kita sudah marking inducement daily dan H4 ya. Ini hampir kena ya guys ya. Candle bullish ini ya, hampir menyentuh inducement. Dia masih turun. Nah, kita akan cari datanya di H1 ya. Wah, ini guys. Ini seru guys ya. Kita langsung buy pokoknya ya. Tekan buy terus guys. Jangan ragu-ragu. Enggak ya guys ya. Canda ya. Kenapa saya yakin buy? Karena sudah kelihatan guys, ada boss, lalu inducementnya ada di ekstrim. Coba ya, saya markingkan ya. Kita akan tandai boss terakhir ya. Nah, coba perhatikan ini ya guys ya. Ini low ya. Harga terus turun ya kan. Nah, ada candle high ini ya, diambil oleh ini. Nah, ini kan berhasil pullback ya. Nah, ini pullbacknya. Dan ini adalah inducementnya ya. Inducement ini diambil. Sebentar ya. Nah, ini ya guys ya. Inducement ini sudah diambil ya. Dan low valid ini di break. Jadi ini adalah boss terakhir. Terus diulang-ulang sampai kita paham ya guys ya. Oke, selanjutnya dia kan sudah membuat lower low ya guys ya. Nah, sebentar saya tandai dulu. Nah, lower low di sini ya. Coba kita cek dulu inducementnya. Inducementnya itu di sini. Ya, betul ya, dia adalah pullbacknya. Tapi guys, inducement ini tuh dekat dengan high ini. Ini tuh high valid ya, ekstrim. Nah, inducement yang dekat dengan ekstrim itu potensi real choke-nya cukup besar guys. Itu cukup sering saya temukan ya guys ya, di market momentum seperti ini ya. Jadi ada momentum mau bikin real choke gitu loh. Gini guys. Di H1 ini kan biasnya masih turun ya, masih sell. Dia akan berusaha untuk membuat boss kembali, ya kan? Akan tetapi guys, kita dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, analisanya itu dia akan gagal membuat boss ini. Dia akan membuat real choke. Walaupun real choke-nya belum terjadi. Kita harus belajar ini guys, alur ya, proses urutan pembentukan market structure. Dari situ kita akan tahu nih harga ini mau kemana gitu loh.
Jadi kita one step ahead ya, tahu lebih awal gitu loh. Nah, seru ya. Nah, harga turun ini hanya untuk mengambil pijakan guys. Coba kita markingkan ya. Jadi di situ ada order block terkuat di bumi ya. Nah, candle bullish ini. Saya ganti warnanya dulu aja biar kontras ya. Nah, jadi di sini ada OB terkuat di bumi ya. Nah, dia kan belum membuat inducement untuk kenaikan ke atas ya. Nah, ini bisa disebut single candle order block guys. Ya, jadi dia tidak perlu inducement untuk entry di sini. Dia cukup membuat imbalance ya, tanpa perlu di atasnya ada inducement gitu loh. Dia fill imbalance ini, maka kita sudah boleh entry buy gitu. Nah, untuk proses pembentukan market structure selanjutnya itu kemana harga ini? Nah, kita mengacu pada data kita tadi guys. Harga akan menuju inducement H4 ya. Nah, jika sudah berhasil, harga akan berusaha untuk menuju inducement di daily. Nah, itu urutan pembentukan market structure guys. Oke, sekarang berarti kita akan mencari TP-nya ya guys ya. Nah, TP rasionalnya itu berada pada entry point yang ada probability guys untuk melanjutkan bounce ke bawah. Ya, ngerti maksudnya ya. Untuk melanjutkan trend bearish di H4 ini gitu loh. Nah, order blocknya, nah ini guys, kebanyakan nanti akan marking di sini. Sebentar saya markingkan ya. Kebanyakan dari kita mungkin akan marking di sini guys, di candle bearish ini. Kenapa? Karena di bawahnya ada imbalance. Ada juga yang marking di sini unmitigated shadow. Nah, tapi menurut saya ini juga rawan ya guys ya. Kenapa? Karena sebenarnya zone marking ini itu berada dalam inside bar candle bullish ini loh. Ya, dan ini sudah dimitigasi. Maka menurut saya, analisa saya masih berpotensi untuk menembus inducement daily guys. Ya, itu analisa awal saya. Tapi saya akan TP-nya nggak sampai nembus inducement ya. Saya akan di bawahnya inducement. Itu sudah sangat besar guys, 2.500 poinan lebih ya. Jadi kita bertahap ya untuk mengikuti alur proses pembentukan market structure. Untuk data confluence ya guys ya, data tambahan di sini. Nah ini guys, saya melihat ada initial break ya. Nah initial break ini body candle bearish ya. Nah yang menjadi support paling bawah ini ya. Tapi initial break ini tuh sebaris guys dengan resisten sebelumnya ya. Maka secara umum ya ini tidak digunakan pada Fibo Musang sih. Berarti ini bukan CB1 ya. Teman-teman hati-hati ya, bahwa ini adalah bukan CB1 atau IL7 ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu entry level 7. Nah, menurut saya ini bukan IL7. Tapi saya akan tetap gunakan ya guys ya, hanya sebagai data confluence ya, data tambahan. Jadi 0 di shadow paling bawah, 100 di close candle ya. Kita lihat ya. Nah, yang di marking itu guys ya, itu di bawahnya 261. Jadi saya akan di bawahnya inducement ya, tapi di kisaran 261 nanti TP maksimumnya ya. Jadi seperti itu. Panduan Fibo Musang ini saya gunakan dengan mengambil konsep dasarnya guys. Konsep dasarnya itu bahwa ada IB ya, ada initial break. Jadi saya semata-mata mengambil itu. Jadi bukan CB1 atau bukan karena IL7-nya ya, bukan ya. Oke, saya akan pasang SLTP ya guys ya. Tunggu sebentar ya. Ya, sudah guys. Jadi TP pertama itu tadi di level 161, TP2 di level 261
ya. Pokoknya di bawah inducement daily ya, karena saya yakin inducement H4 ini akan tertembus. Kita tinggal tunggu hasilnya ya guys ya. Doakan profit ya. Ini pasti langsung akan ke Uranus guys. Hit TP1 ya guys ya. Nah, seru ya guys ya. 1300 poin ya guys ya. Nah, ini sudah lumayan ya guys ya. Oh ya, di video kemarin itu ternyata cukup banyak ya teman-teman yang baru tahu close bagian. Nah, ini saya kasih tunjuk lagi ya. Mungkin ada teman-teman yang baru nemu channel ini, terdampar di video ini pertama kali. Ya, jadi ini caranya untuk menutup posisi sebagian. Nah, ini kan kita entry 0,1. Nah, ini mungkin kita sayang akan profitnya, sudah cukup besar. Nah, kita tutup sebagian nih. Kita kunci dulu profitnya gitu loh, supaya nggak menyesal. Jadi ini misal saya akan close 0,05. Jadi ini maksudnya itu 0,05 lot itu saya close gitu loh. Ya, jadi ini hasilnya ya, 0,05 sudah di close. Jadi itu caranya. Nah, yang ini masih berjalan 0,05 ya. Jadi seperti itu. Ini namanya strategi TP bertahap ya, mengamankan equity ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang SL plus guys. Jadi nanti terserah teman-teman ya, risk manajemennya saya harap teman-teman belajar ya, diatur ya, supaya nggak terlalu high risk gitu loh. Sebentar ya. Oke, nah ini sudah saya pasang SL plus ya. Jadi ya ini kalau kita loss ya sudah nggak apa-apa. Apa namanya, kita sudah berusaha ya. Kita nggak tahu harga itu kapan berbeloknya gitu loh ya. Yang penting kita belajar alur atau proses ya, urutan pembentukan market structure, karena dari situ kita akan tahu arah harganya, winning rate kita akan semakin bertambah. Oke, kencangkan sabuk pengaman lagi, kita akan berangkat ke Uranus guys. Hey y'all, come look at this. Di balik kata lelah, ada kamu yang selalu menjadi alasanku untuk tidak menyerah.